Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari Novatima Zara, Dimas Lisyanto Putra, Novita Rawati, Juwita Adikayani, Alfionita. Akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Pelajaran Ekonomi Guru Pembimbing Bu Yeti Rohiyati SEMM. Ada 5 poin yang akan kami bahas. 1. Pengertian perdagangan internasional. 2. Manfaat perdagangan internasional. 3. Kebijakan perdagangan internasional. 4. Faktor pendorong perdagangan internasional. 5. Teori perdagangan internasional. Mari kita bahas mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Manfaat perdagangan internasional: menjaga stabilitas harga, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja, transfer teknologi. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. 1. Kebijakan dalam bidang ekspor. A. Tarif pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara digolongkan menjadi bea ekspor, bea transito. B. Subsidi alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan, lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. C. Dumping. Kebijakan menetapkan harga jual di luar lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. D. Diskriminasi harga. Menetapkan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan dengan yang berbeda. 2. Kebijakan dalam bidang impor. A. Larangan impor. Larangan yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. B. Kuota pembatasan mutlak terhadap jumlah visi impor barang tertentu selama waktu tertentu. Teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi 2. Pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produksi lebih baik dari negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Kedua, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Contoh, seperti negara Indonesia, jumlah jam
kerja per unitnya 12 dan negara Thailand jumlah jam kerja per unitnya 15. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan sumber daya manusia. 3. Keuntungan dari adanya spesialisasi. 4. Selera atau diferensiasi produk. 5. Perbedaan teknologi. 6. Kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. 7. Perbedaan biaya produksi. 8. Perbedaan sosial dan budaya. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Kebijakan proteksi oleh pemerintah. 2. Apresiasi mata uang dalam negeri. 3. Kualitas sumber daya yang rendah. 4. Perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi. 5. Terjadinya perang. 6. Proteksi wilayah regional. 7. Jarak antar negara atau biaya transportasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.